Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai 5 keutamaan sholat subuh tepat waktu. Ada 5 jaminan bagi orang yang sholat subuh tepat waktu. Lebih-lebih sholat subuh tepat waktu dan sholat berjamaah di masjid. Apa 5 jaminan itu? Pertama, mendapat pahala seperti sholat 1 malam penuh. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas bahwa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah mendapat pahala seakan-akan seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka mendapat pahala seakan-akan dia telah melaksanakan sholat 1 malam penuh. Masya Allah. Kedua, mendapat sumber cahaya di hari kiamat. Pada saat huru hara hari kiamat yang sangat dahsyat, gelap gulita, maka orang yang rajin sholat subuh tepat waktu, terutama yang berjamaah, akan mendapat sumber cahaya. Dia tidak akan kegelapan selama-lamanya. Ketiga, dijanjikan masuk surga. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Sholat bardain itu yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan mendapat jaminan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini juga jelas, barang siapa yang melaksanakan sholat bardain yaitu sholat subuh dan sholat asar, mendapat ganjaran jaminan masuk surga. Keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Dan barang siapa membunuh orang yang sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan wajahnya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi sholat subuh ini jaminan masuk surga, dan orang yang membunuh orang yang sholat subuh akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenamkan wajahnya ke dalam neraka. Sahabat Nabi yang dibunuh setelah sholat subuh ini Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ditikam pada saat setelah menunaikan sholat subuh. Kelima, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat bulan purnama, maka beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga jelas bahwa suatu saat nanti kita semua insya Allah, kita semua biidznillah
mendapat karunia melihat wajah Allah dikaruniakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Dua waktu ini mustajabah, dua waktu ini istimewa. Zikirnya istimewa, zikir setelah sholat subuh dan zikir setelah asar menjelang maghrib itu waktu-waktu yang istimewa. Doanya juga waktu istimewa sehingga makbul. Bahkan sedekahnya pun istimewa. Sedekah subuh itu paling istimewa di antara sedekah-sedekah yang lain. Begitu juga dengan amalan-amalannya, zikir-zikirnya, bahkan sholatnya. Dua sholat ini disebut sholat bardain. Sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, yakni sholat subuh dan sholat asar. Bahwa dapat melihat wajah Allah itu adalah karunia kenikmatan yang besar bagi penduduk sorga. Kenikmatan bagi penghuni sorga itu bukan makanan dan minumannya yang sangat lezat, bukan keindahan dan kemewahan sorga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Bukan pula kenikmatan di sorga bercengkrama dengan para bidadari. Akan tetapi kenikmatan terbesar bagi penduduk sorga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, semoga kita semua nanti mendapat karunia dimasukkan dalam sorga dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, insyaallah. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.